Ya mungkin seperti set kita hari ini gitu kan, dari kalau kita lihat ke belakang, ini set gunung ini ya kita mengextend lokasi yang di belakang menjadi reality kan. Hampir semua video klip Noah itu dia yang pegang gitu ya, di beberapa video klip terakhir gitu ya. Atau Tapi di studio semua ya. ya itu studio semua gitu, studio Jadi semua. bisa melakukan syuting seolah-olah outdoor, Hmm, tapi kemudian produksinya tuh indoor sebenarnya. betul, ya, ya. Apa sih sebenarnya yang membedakan Dos Guava dengan studio-studio yang lain itu, atau keunikan Dos Guava itu apa, Mas Ar? Oke, kalau XR sendiri kan, XR itu kan extend ya. Extended reality. Extend itu kan menambahkan ya. Ya mungkin seperti set kita hari ini gitu kan. Dari kalau kita lihat ke belakang, ini set gunung ini ya kita mengextend lokasi yang di belakang menjadi reality kan. Keren, kayak di New Zealand beneran ya. Iya. Ya seperti itulah. Itu sederhananya. Mungkin kalau kalau ya siapapun gitu ya bisa bisa memahami gitu. XR itu kayak misalkan ada gambar, kemudian simpelnya gini, kalau kita melihat gambar kita taruh di display laptop, ada gambar segala macam, kemudian kita tambahkan practical atau physical props, kan seolah kita bikin nyambung tuh. Nah, analogi yang paling sederhana kayak gitu kali ya. Karena kalau kita bicara saat ini juga ini hasil dari kita R&D dari beberapa bulan, beberapa tahun yang lalu, sehingga extended reality yang saat ini kita rasakan mungkin lebih apa ya, lebih terasa Nyata gitu. nyata karena didukung dari software itu tadi. Oh, Gitu. Jadi ketika aset-aset yang kita ciptakan kemudian diproyeksi ke LED, ke screen melalui si Unreal Engine ini, sekarang tuh secara grafik udah lebih realistis lah, realistik gitu. Ya, Kalau kayak ngeliat jendela nih. Gitu. Iya, kayak gitu. Nah, kalau dulu mungkin XR itu masih berasa kayak fake gitu ya. Kalau sekarang ya itu teknologinya berkembang terus, talent kita juga selalu adaptasi gitu kan dengan perkembangan ya. Hari ini sih so far udah oke gitu ya hasilnya. Sekalipun itu juga praktisi virtual production di luar juga sama lah hasilnya gitu. Karena kita juga karena keinginan kita tidak mau ketinggalan dengan yang di luar, terutama praktisi-praktisi virtual production yang ada di Hollywood, Eropa ya, kita juga selalu mengejar sih supaya nggak jauh ketinggalannya. Oke. Gitu. Nah, kalau tadi cerita soal aset dari extended reality itu ada softwarenya yang digunakan, terus ada orang-orang yang bikin. Nah, orang-orang yang bikin ini biasanya backgroundnya tuh apa sih, Mas? Atau punya keahlian apa? Nah, untuk buat aset kayak gini nih, yang real. Ya, pastinya masing-masing ada skill ya, ada skill khusus gitu, ada keahlian khusus, ada basic gitu. Di sini sih rata-rata untuk 3D artist ya, talent 3D artist kita tuh basicnya Maya. Oke. Mereka basicnya Maya, kemudian ya kita mentorin untuk sedikit pelan-pelan gitu ya, sedikit demi sedikit untuk mencoba masuk ke Unreal Engine. Karena pada dasarnya untuk membuat aset atau visual di virtual production memang at the end compositing dan apapun itu hasil dari 3D animasi yang dibuat di Maya ataupun di Blender itu terakhir ya harus ada di Unreal gitu. Karena dengan Unreal Engine ini kita bisa menciptakan seperti universe-nya itu selain seperti real, karena ada beberapa metode yang kita bisa sinkron dengan kamera. Itu ada toolsnya kalau di Unreal Engine. Kalau di Maya atau di Blender kan nggak ada, itu hanya software untuk pembuatan 3D kan, karena dia akan dirender sebagai video hasil akhirnya. Tapi kalau di sini secara render kita real time, jadi semua yang kita olah di Unreal Engine itu secara real time kita projection ke LED gitu, dan itu real time kemudian jika dibutuhkan langsung bisa ada gitu. Iya gitu. Nah itu menarik banget proses pembuatannya gitu ya, sampai hasil akhirnya gitu. Nah
kalau boleh jujur nih ya, saya nih sahabat Noah nih. Oh, Mas oke. Ari nih. Oke. Nah, menarik banget ketika Noah meremake lagu-lagu lamanya dengan setting yang mirip dengan video klip yang lama, tapi kemudian menggunakan ya rasa-rasa ya atau visualisasi yang baru. Yang paling menarik adalah yang saya juga lihat ini Dos Guava ya, menjadi salah satu studio ya yang memang memproduseri video klip dari Noah ya, Bintang di Surga ya kalau nggak salah. Betul. Nah, boleh tahu nggak sih, kan tadi udah tahu nih kita di belakang layar ya atau proses produksi dari software ya itu menggunakan apa saja. Nah, ketika mendapatkan project dari Noah, itu awalnya seperti apa, Mas? Apakah ada proses pitching atau penunjukan langsung atau seperti apa, Oke. Mas? Jadi gini, kalau khusus untuk Noah ya, Iya. kalau khusus untuk Noah sebetulnya gini, karena balik lagi nih, Upi Guapa itu kan director musik video ya, yang sudah banyak lah dan udah lama kan dia sebagai director video klip gitu ya, dari zaman tahun berapa lah sampai sekarang. Nah, kebetulan hampir semua video klip Noah itu dia yang pegang gitu ya di beberapa video klip terakhir gitu ya. Nah, pada saat terima project itu memang challenging juga karena waktu itu Upi terima project video klip itu, kemudian oke, kita garap dengan virtual production ya. Jadi kalau tadi ditanya penunjukan langsung atau enggak ya, sebetulnya iya. Jadi kayak memang karena udah sama label musikanya juga Upi udah deket, sama Borilnya juga, sama Arilnya juga deket gitu kan. Jadi mereka udah kayaknya nih lagu ini Upi deh gitu kan. Mungkin ya, asumsi saya. Nah, pada saat project itu dapat, kemudian kita garap dengan virtual production. Nah, saya waktu itu ditunjuk sebagai produsernya. Produser untuk garap musik videonya, kemudian saya sekaligus ngeproduserin virtual jadi produser as virtual production, kemudian produser untuk semua set Unreal Engine gitu. Jadi saya merangkap lah di situ. Nah, secara proses sih itu cukup singkat kok. Jadi ketika terima brief, kemudian Upi mengeksplor dengan konsep dan segala macam. Kemudian diskusi internal dengan kita, setnya apa aja yang mau kita ciptakan gitu kan. Tapi secara adegan kita memang remake dari yang sebelumnya dibuat sama Mas Rizal kan. Dan waktu itu juga Mas Upi sempat izin ke Mas Rizal Mantopani, kita akan garap kurang lebih adegan sama tapi secara dunianya kita akan beda gitu kan. Gitu. Kalau secara proses pembuatan aset itu kurang lebih 1 minggu. Dari kita hasil diskusi, oke, kita akan menggunakan konsep visualnya seperti ini nih. Jadi itu tuh sebetulnya yang kita buat di dalam aset Unreal Engine itu Jakarta dan sekitarnya yang kita bikin. Itu kayak ada jembatan yang di Sudirman, kemudian itu ada salah satu bank gitu ya yang kita bikin, terus juga ada animasi robot yang jadi itu, terus ada mobil barakuda segala macem. Itu kalau nggak salah kalau kita mau konversi ke dunia nyata ya, itu setnya kayak sekitar Sudirman Melawai lah, Blok M gitu loh. Atau tapi di studio semua ya? Iya, itu studio semua gitu, studio semua. Bisa melakukan syuting seolah-olah outdoor, tapi kemudian produksinya tuh indoor sebenarnya. Betul, ya. Itu mungkin keunggulan dari extended reality ya. Betul, ya. Dan itu untuk pembuatan aset ya, untuk bikin aset itu kurang lebih 1 minggu dan sendiri yang ngelakuin. Sendiri Satu orang. Ada 3D artist dan dia yang operate Unreal Engine-nya, dia yang kompos segala macem. Dia kebetulan dia satu-satunya wanita di sini, namanya Dimitri Josephine. Ini adalah head virtual production kita di sini. Jadi virtual art department, VID-nya di sini. Jadi dia untuk urusan visual background di sini dia headnya. Gitu. Keren. Nah, ini mungkin nanti bisa kenalan juga. Ya, boleh banget. Nah, sebenarnya Noah ini kan menjadi salah satu yang cukup membuat studio ini terkenal lah ya. Tapi gitu ya. Iya. Kan kalau saya pribadi ya, pertama ngelihat itu,
Dos Guava ketika MNP mau kerjasama sama Dos Guava, wah ini yang bikin video klip Noah nih, keren banget gitu. Nah tapi ada nggak sih selain video klip gitu ya, memang spesialisasinya Dos Guava tuh apa sih sebenarnya? Atau semuanya digarap aja gitu? Jadi sebetulnya gini, kalau untuk ya spesialisasi kita ya tentunya saat ini ya kita di virtual production ya. Tapi kalau untuk project ya kita menggarap semuanya ya. Dari mulai musik video kita garap, TV komersil kita garap, film pun kita garap gitu. Semua yang berhubungan sama video ya kita produksi lah. Ya. Expertise-nya di XR terus tapi bidangnya bisa macam-macam gitu ya. Iya, betul. Nah tadi Mas Ari cerita soal ada 3D artis ya, ada yang talent atau sumber daya manusia yang membantu bagaimana proses produksi dari extended reality ini jadi sebuah produk ya yang bisa dilihat oleh publik, oleh audiens gitu. Sebenarnya apa sih Mas Ari yang bisa disiapin oleh anak muda gitu ya, yang mau belajar animasi ya seperti Mbak Dimitri tadi yang Mas Ari cerita, supaya bisa menguasai keahlian-keahlian yang dibutuhkan di industri animasi itu sendiri? Ya mungkin yang pasti ya tentunya adalah ya punya keinginan, itu pasti ya punya keinginan, kemudian juga mengerti software yang karena gini, software animasi kan ada beberapa macam ya tergantung dari si orang atau anak tersebut yang ketika dia menginginkan menjadi 3D artist, dia akan menggunakan software apa yang akan dia pelajari tentunya gitu kan. Mungkin yang kalau yang umum saat ini ya bukan umum, artinya yang saat ini yang cukup banyak digunakan ya Blender atau Maya gitu kan. Tapi secara secara relate atau connect integrate-nya yang paling mudah sebetulnya yang paling dekat ya dengan Unreal Engine yang software yang kita gunain di sini itu softwarenya adalah Maya. Itu lebih dekat dengan Unreal gitu. Yang biasa orang banyak pakai gitu. Betul. Nah, kalau itu kan dari sisi skill penggunaan software ya atau tools. Kalau dari kreativitas, critical thinking mungkin ada pengalaman nggak nih Mas Ari, apa sih yang dibutuhin? Nah, sebetulnya gini. Kreativitas seperti apa nih di kreativitas di industri animasi itu kan sebetulnya luas banget ya kalau kita bicara kreativitas. Yang penting satu sih. Selain tadi keinginan juga punya semangat untuk bisa itu benar-benar fokus, karena kadang-kadang punya keinginan ini banyak sekali ya, punya keinginan, punya semangat tapi nggak fokus, jadi semangatnya tuh hilang di tengah jalan karena tidak fokus gitu kan. Nah sebetulnya kunci dari yang kedua ini adalah ujungnya kan kita harus fokus, kita fokus belajar untuk mempelajari itu kan. Kalau nggak fokus ya, kalau setengah-setengah ya semangatnya juga luntur, keinginannya pun luntur. Karena pada akhirnya ujung tombaknya ada ketika ya jangan kan belajar animasi ya, belajar apapun juga kalau kita fokus pasti akan achieve kok gitu, akan nyampe gitu. Gitu. Kayak Mas Ari ya, di awalnya pindah-pindah nih bidangnya. Ya tapi sejujurnya gue di semuanya fokus gitu, jadi nyampe. Jadi nyampe, ya betul. Iya, gitu. Jadi dipucuk nih ya istilahnya. Nah, ngomong-ngomong soal bagaimana dari awal sampai akhir ya, kemudian harus bisa fokus di industri animasi ini ya, atau ya mungkin nanti boleh cerita juga spesifik di Dos Guava ini, posisi ya atau jenjang karir yang bisa dilalui oleh teman-teman itu kayak gimana sih Mas dari awal gitu sampai paling atas? Kenapa kita juga ingin bekerja sama dengan kampus atau politeknik, MNP, karena supaya mereka udah bisa menyerap industri ini dari pada saat mereka ada di bangku kuliah gitu. Tadi kita udah lihat latar belakang ya, jenjang karirnya seperti apa, tapi secara umum gitu ya, industri animasi itu prospeknya seperti apa sih yang Mas Ari lihat mungkin dalam 5-10 tahun ke depan? Wah,